Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa menikmati salat zuhur secara berjamaah, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, satu ketika Umar bin Khattab pernah bercerita bahwa anaknya Hafsah menjadi janda ketika ditinggalkan mati oleh menantunya atau suami dari Hafsah yang bernama Hunais bin Hanzafah. Hunais bin Hanzafah ketika itu menjadi syahid ketika terjadinya peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Hunais pergi berangkat bersama Rasulullah, tapi takdir tidak bisa ditolak, mujur tidak bisa diraih. Pada saat terjadinya peperangan, maka Hunais menjadi seorang syuhada di antara sahabat yang ada. Maka sidang jemaah yang berbahagia, begitu selesai masa iddahnya atau masa ihdatnya, maka Umar bin Khattab mendatangi para sahabatnya untuk mereka mau menikahi yang namanya Hafsah. Pertama kali Umar bin Khattab datang kepada Utsman bin Affan. Kemudian dia berkata kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, sesungguhnya Hafsah sudah hari ini tidak kosong, dan mau tidak engkau menikahi dengannya?" Maka mendapatkan ucapan dari Umar bin Khattab, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, "Izinkan saya untuk berpikir beberapa hari, kemudian nanti apabila kita bersua, maka akan saya sampaikan keputusannya." Setelah beberapa masa, maka ketika itu Umar bin Khattab bertemu dengan Utsman, dan Utsman radhiyallahu an mengatakan, "Mohon maaf bahwa ia belum berhasrat untuk menikah lagi." Setelah gagal dengan Utsman bin Affan, maka saat itu berikutnya Umar bin Khattab mendatangi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, juga menawarkan Hafsah agar Abu Bakar mau menikahi dengan Hafsah. Tapi begitu sampai kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengungkapkan yang sama, "Mohon maaf, dia saat ini tidak berkeinginan untuk menikah." Maka apa yang terjadi? Setelah beberapa masa setelah itu, maka tidak jauh berbeda, Rasulullah datang ke rumah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ketika itu melamar Hafsah, kemudian dia menjadikan sebagai istri, dan sempurnalah ketika itu Hafsah menjadi ummul mukminin. Setelah terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Hafsah, maka datanglah Abu Bakar ke rumah Umar. Apa yang dia katakan? "Ya Umar, sesungguhnya ketika engkau menawarkan Hafsah untuk kami nikahi, bukanlah saya ingin menolaknya, dan saya yakin begitu kami menolaknya, engkau dalam keadaan rasa sedih yang luar biasa." Umar mengatakan, "Betul, apa yang engkau ungkapkan itu tidaklah berbeda dan tidaklah salah, karena itu yang saya rasakan." Tapi apa kata Abu Bakar? "Ya Umar, kalaulah bukan saya mendengarkan Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berkata tentang Hafsah, maka saya akan menikahinya, dan saya tahu apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, dan saya merahasiakannya." Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang kita petik dari cerita ini? Bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq satu di antara sahabat yang bisa menyimpan rahasia. Maka begitu ada perasaan Rasulullah ingin menikahi Hafsah, maka Abu Bakar menyembunyikan, dan baru dia menceritakan rahasia itu setelah Rasulullah menikah dengan Hafsah. Maka kalau berbicara tentang rahasia, bahasa Arabnya disebut dengan sirrun atau diam-diam. Maka kalau ada orang menikah kemudian tidak ingin diketahui oleh orang lain, atau dia nikahnya diam-diam, selalu kita sebut dengan nikah syiri, karena syiri itu artinya bahasa dari Arab, yakni sirrun. Maka sidang jamaah yang berbahagia, berkenaan dengan rahasia, seorang ulama Raqib Al-Asfahani membagi rahasia itu menjadi dua. Satu adalah pembicaraan seseorang kepada orang lain, kemudian dia ingin apa yang dibicarakan itu tidak menjadi pengetahuan orang banyak. Ada contoh, mungkin saya bertemu dengan seseorang, kemudian saya bicara dengan dia, kemudian saya katakan, "Ini rahasia kita dan jangan engkau ceritakan kepada orang lain."
Yang kedua, kata Ar-Rakib Al-Isfahani, rahasia itu sesuatu yang ada dalam hati, yakni sebuah rasa atau kemungkinan sesuatu yang kita inginkan. Maka berkenaan dengan kedua ini, yang secara umum Ar-Rakib Al-Isfahani mengatakan rahasia yang pertama itulah yang paling banyak di tengah masyarakat. Namun demikian, masalah rasa, apapun yang ada dalam diri kita tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Maka Rasulullah pernah mengatakan, seburuk-buruk orang di sisi Allah adalah orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian dia menceritakannya kepada orang lain. Sidang jemaah yang berbahagia, maka pada prinsipnya seluruh rahasia itu mesti disimpan. Maka Rasulullah mengatakan rahasia itu adalah amanah. Maka barang siapa yang menceritakan amanahnya atau mengkhianatinya, maka dia termasuk orang yang pengkhianat. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, tidak seluruh rahasia itu boleh disimpan. Bahkan ada beberapa rahasia yang mesti kita sampaikan. Pertama, kata ulama, orang tidak boleh merahasiakan ilmu. Maka sejalan dengan hadis Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu kemudian mereka menyembunyikannya, maka nanti di akhirat mulut orang itu akan dikunci atau dijahit oleh Allah. Maka dahulu di zaman Nabi ada sebuah peristiwa ketika orang-orang miskin datang kepada Nabi. Mereka berkeluh kesah melihat orang kaya. Mengapa orang kaya bisa beribadah kepada orang miskin, sementara orang miskin memiliki keterbatasan yang mereka tidak beribadah bisa seperti orang kaya. Maka ketika itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sholat orang kaya sholat, kami puasa orang kaya puasa, tapi begitu mereka bersedekah kami tidak bersedekah. Kira-kira ya Rasulullah, amal ibadah apa yang bisa kami lakukan sehingga bisa menandingi dan kesamaan ibadah kami dengan orang-orang kaya? Maka Rasulullah ketika itu mengajarkan bagaimana kalimat-kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang kita ucapkan setelah sholat. Yang kata Rasulullah salah satu di antara keutamaannya, fadilatnya adalah bisa mengalahkan impak-impaknya orang kaya. Setelah apa yang didapatkan oleh orang-orang miskin ketika itu mereka amalkan. Tapi satu ketika orang-orang kaya datang ke masjid bersama mereka. Begitu selesai sholat mereka melihat orang-orang miskin berzikir. Kemudian mereka bertanya kepada mereka, ilmu apa yang mereka lakukan? Maka mereka pun akhirnya menceritakan apa yang mereka sampaikan, sehingga kembali membuat gundah dari orang miskin bahwa amal yang mereka amalkan juga diamalkan oleh orang kaya. Mendapatkan apa yang disampaikan, maka ketika itulah Rasulullah mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang itulah sesungguhnya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dihendaki. Yang kedua, sedang jemaah yang berbahagia, ada juga kadang-kadang ilmu itu perlu mendapatkan perhatian, tidak disampaikan pada masanya. Abu Hurairah pernah menceritakan tentang masalah Bani Umayyah. Ketika zaman Nabi, Nabi pernah menyampaikan ada yang namanya nanti kelompok Bani Umayyah yang akan menjadi khalifah. Maka Abu Hurairah pernah mengatakan, saya memiliki dua rahasia. Yang satu sudah saya ceritakan, yang satu tidak mungkin saya ungkapkan. Karena kalau itu saya ungkapkan, maka kemungkinan saya akan dipenggal. Apa kata Abu Hurairah? Saya bertemu dengan Yazid bin Muawiyah beserta rombongannya. Kemudian dia tidak menyampaikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Karena kalau dia katakan bahwa nanti satu saat ada dari kelompok Bani Umayyah yang menjadi khalifah, dianggap itu menjadi fitnah. Walaupun sedang jemaah yang berbahagia, pada akhirnya kita tahu juga dalam sejarah Bani Umayyah juga menjadi khalifah setelah kekhalifahan beralih dari tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada cerita tentang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ada rahasianya dengan Rasulullah. Satu ketika Rasulullah bertemu dengan Muaz dan Rasulullah bertanya kepada Muaz, apa hak Allah terhadap hambanya? Ma haqqillah 'alal 'abid? Apa haknya Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Muaz bin Jabal ketika itu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang tahu rahasia itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu dia mengatakan hak Allah atas hambanya, Allah tidak ingin dipersekutukan atau disyirikkan. Dan hak hamba, kalau dia sudah mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, maka Allah akan tidak mengazab mereka, sehingga mendapatkan kabar yang begitu gembira. Bayangkan ada orang yang tidak berdosa atau ada orang yang bermaksiat,
tapi mereka tidak mempersekutukan Allah, Allah tidak mengazabkannya. Maka mendengarkan kabar itu apa yang diucapkan oleh Muaz bin Jabal kepada Rasulullah. Apalah ubasyiran nas, ya Rasulullah, boleh tak aku sampaikan cerita ini kepada orang banyak? Boleh tak aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang banyak? Kata Rasulullah, la tubasyiruhum. Kata Rasulullah, jangan engkau sampaikan. Mengapa? Karena iman orang ketika itu belum kuat, pengetahuannya belum begitu bagus. Kemudian kamu ceritakan bahwa apapun dan siapapun yang berdosa selama mereka tidak syirik maka tidak diazab oleh Allah. Yang ditakutkan oleh Rasulullah salah dalam pemahaman, kemudian mereka berbuat kemaksiatan tapi mereka tidak mempersekutukan Allah. Sampai cerita itu kapan diungkapkan oleh Muaz? Setelah tentunya apa yang dikatakan Muaz, orang-orang memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan iman yang bagus. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita kutip dari pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa yang dia ungkapkan, satu di antara bentuk dosa besar adalah orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi sekali lagi catatan tadi, selama ilmu itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau akan menimbulkan kemudaratan, maka tentunya diletakkan pada posisi yang tepat sehingga tidak menimbulkan gundah gulana. Yang kedua, apa rahasia yang tidak boleh disembunyikan? Memberikan kesaksian di pengadilan. Antum dibawa ke pengadilan menjadi saksi, tidak boleh membuat kesaksian palsu dan juga tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Mengapa demikian? Karena saat itu sangat diperlukan untuk memutuskan sebuah perkara. Yang ketiga, di mana rahasia tidak boleh disimpan, yakni menyembunyikan aib ketika menjadi jual beli. Inilah sesungguhnya yang menjadi PR kita hari ini sidang jemaah yang berbahagia. Ada di antara kita yang mungkin hari ini sengaja menyimpan rahasia barang dagangannya dengan kualitas yang tidak mau dia bicarakan sehingga dengan harapan mendapatkan keuntungan. Bukankah Nabi dulu pernah masuk pasar, kemudian dia melakukan sidak, ketemu seorang pedagang gandum yang ketika dimasukkan tangannya ke dalam gandum, maka Nabi menemukan ada bagian yang basah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, antara gandum dengan padi itu dalam siklusnya sama. Padi itu apabila lembab dibiarkan menumpuk maka dia akan tumbuh. Gandum demikian juga. Maka seharusnya orang penjualnya jelas harus menjelaskan mana yang basah dan mana yang kering, sehingga dengan kualitas berbeda mudah-mudahan harganya pun tidak sama. Tapi si pedagang ini menyembunyikan dengan harapan mudah-mudahan dengan cara yang demikian maka gandum yang basah pun nanti akan laku. Nabi dalam ungkapannya cuma dengan kalimat man ghassa falaysa minna, barang siapa yang melakukan penipuan maka mereka bukanlah saudara kami, bukanlah bagian dari kami. Ada hadis lain sedang jemaah yang berbahagia. Di dalam hadis Ibnu Majah mengatakan seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak halal baginya menjual sebuah barang kepada saudaranya kemudian dia tidak pernah menceritakan apa aib celah dari barang tersebut. Yang muncul hari ini adalah orang berusaha untuk menutup aib dari barangnya. Kita ingin beli kendaraan, kemudian diputarlah yang namanya berbagai mekaniknya. Harusnya mobil itu sudah berjalan 150.000 kilometer, dibuangnya nolnya satu, akhirnya kilometernya menjadi 15.000 saja. Bahkan maaf, ini mobil tak bagus, mereka katakan inilah yang paling elok. Itulah yang dilarang oleh Islam. Bahkan ada 4 pilar yang dikatakan dalam hadis, di mana ini akan memberikan pedagang itu keberkahan. Yakni yang keduanya adalah sidqul, orang itu berbicara dengan jujur. Tapi Pak Ustadz, masalahnya juga begitu. Seandainya kami jujur, jangan-jangan barang kami kok tidak laku, akan iyo pula Pak. Iyo. Sehingga maaf, Islam itu sesungguhnya menghendaki keberkahan. Maka pedagang kalau diinginkan, dia harus menceritakan ini barang dagangannya. Kalau dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Tapi maaf, kalau dia tahu, dia tidak bilang kalau aku tidak tahu. Apalagi kadang-kadang ada di kwitansi itu bahasa-bahasa yang sedikit nyeleneh. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali. Ini terorisme secara tak langsung tuh. Jadi kadang-kadang barang ukurannya rasa-rasanya 6 inci, terbeli 7 inci, sampai di rumah tidak dipakai, dikembalikan karena ada kertas. Dan juga hari ini orang-orang membeli online.
Banyak orang yang juga online, tapi yang tertipu juga tidak sedikit. Karena klasifikasi yang dikirimkan tidak sama dengan yang dipoto. Yang difotonya bagus, bentuknya luar biasa, tetapi ketika sampai kepada pembeli, maka pembeli kecewa. Kekecewaan itu yang akan menghilangkan yang namanya keberkahan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Bisa apa yang dikatakan, Nabi mengatakan, orang pedagang yang jujur itu tempatku dengannya di surga seperti ini. Tetapi tentunya salah satu di antara pedagang yang jujur, mereka akan mengungkapkan apa di antara kekurangan barang dagangan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.